Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome untuk teman-teman trader semua. Perkenalkan, saya Doni Wijaya, selaku mentor dari Didimex Berjangka Makassar yang akan memandu Bapak Ibu sekalian dalam melakukan transaksi di perdagangan berjangka. Ya, jadi untuk teman-teman semua yang bergabung dalam Didimex, video ini mungkin Bapak Ibu bisa gunakan untuk menjadi tutorial untuk teman-teman bisa melakukan perdagangan yang secara aman dan juga profitable. Nah, jadi untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung, mungkin kita akan lihat dulu beberapa data yang akan saya tampilkan. Ini adalah data pertama yang akan saya tampilkan, itu mengenai perdagangan trading forex. Ya, oke. Jadi apa itu perdagangan trading forex atau perdagangan valuta asing ya? Jadi perdagangan ini itu merupakan transaksi yang sama saja sebenarnya dengan transaksi yang dilakukan di secara konvensional atau di transaksi real ya. Jadi kurang lebih transaksi ini menggunakan sistem pembelian ataupun juga penjualan ataupun kita sebut dengan selling yang tujuannya untuk memperoleh selisih harga untuk memperoleh keuntungan ya. Jadi kalau misalkan kita beli seperti ini konsepnya, kita beli di harga yang murah. Jadi ketika grafiknya ini itu bergerak dari kiri ke kanan. Jadi ketika harganya turun ini menggambarkan harganya lagi murah dan disinilah kita potensi untuk melakukan pembelian. Dan ketika harganya naik, disinilah potensinya kita untuk melakukan transaksi penjualan. Ya, sesederhana seperti itu. Dan kalau kita bicara soal resiko, pasti dalam bisnis ini ada resikonya ya. Jadi resiko ini wajib kita ketahui bahwa sebenarnya dalam trading forex ini resiko terbesar itu mengenai tidak bisa dalam melakukan atau mengatur keuangan ya dalam trading forex atau kita sebut sebagai money manajemennya ini kurang bagus. Nah, ini mungkin standar mekanisme yang mungkin saya bisa perlihatkan ya dalam trading forex. Kalau di trading forex ini mungkin sedikit berbeda dengan transaksi di saham yang dimana saham ini merupakan transaksi atau perdagangan kepemilikan atas suatu saham ya. Sedangkan untuk di trading forex ini transaksi yang menggunakan yang namanya nilai kontrak. Oke. Nah, jadi kalau untuk di dalam trading di saham, misalkan ya kita beli dengan nominal 1 lot, berarti kita harus spare dana sekitar 3 juta rupiah. Oke, jadi dengan dana 100 juta, kita gunakan 3 juta rupiah ini untuk membeli saham. Jadi pada saat harganya turun 100%, yang berkurang itu dari nilai yang ini. Ya, jadi berkurang itu dari nilai yang ini. Tapi ketika ini naik, harganya naik, misalkan 10%, itu bertambah 10% itu dari nominal transaksi yang digunakan dari yang ini. Oke. Nah, berbeda dengan transaksi di forex dengan menggunakan anggaplah modal yang sama seperti ini dan juga transaksinya 1 lot, maka transaksi yang kita gunakan adalah transaksinya ini akan bertambah tergantung dari berapa lot yang digunakan. Seperti ini. Maka kenapa memang dalam trading forex ini return-nya cukup besar karena itu patokannya itu dari jumlah transaksi yang digunakan, misalkan seperti ini ya, 1 lot berarti setiap 1 poin atau nilainya 1 poin itu ya, nilainya adalah 1 juta rupiah. Jadi berapapun harganya naik itu akan dikalikan dengan 1 juta rupiah. Berbeda tadi dengan saham yang dimana harganya itu tergantung dari kenaikannya itu bergantung dari nominal lotnya ya. Nah, di mana juga ketika harganya turut cukup kencang, maka resikonya juga bisa melebar, ya. Nah, saran kita sih sebenarnya untuk dari para mentor, untuk teman-teman yang baru transaksi di trading forex itu gunakan lot dulu yang paling terendah. Nah, di Didimex sendiri ini dengan transaksi yang paling terendah adalah dengan lotnya adalah 0,1 lot. Itu setiap transaksinya atau setiap pergerakan poin nilainya adalah sekitar Rp100.000. Nah, oleh karena itu, ketika terjadi resiko, harganya kita beli dan harganya kemudian turun, maka resiko yang kita peroleh hanya sekitar Rp100.000 per 1 poin. Ya, nah seperti ini mungkin kita gambarkan dan seperti tadi yang saya sampaikan juga bahwa dalam trading forex sebenarnya bukan bicara soal teknisnya, bukan bicara soal fundamentalnya seperti apa, tapi yang paling kita utamakan adalah dengan money management yang baik.
Ini mungkin saya kasih gambaran ya untuk panduan teman-teman trading untuk yang pemula khususnya. Nah, apa sih yang kita butuhkan sebenarnya dalam trading forex? Sebenarnya ada 3. Yang pertama adalah bagaimana caranya kita mengatur keuangan dulu atau kita planningkan terlebih dahulu. Lalu kemudian kita bisa combine atau kita gabungkan dengan analisa teknikal. Analisa teknikal ini merupakan analisa yang menggunakan data historikal. Jadi data-data yang kemarin kita ambil acuan untuk menganggap harganya ini murah atau lagi mahal. Sedangkan kalau untuk di harga teknikal fundamental analis ini itu merupakan analisa yang menggunakan data ya entah itu data ekonomi atau mungkin data-data berita seperti bencana alam dan lain-lain itu bisa digunakan dalam mengambil keputusan ya. Tapi sebelum Anda atau Bapak Ibu sekalian memulai dalam melakukan analisis teknikal dan fundamental, maka yang harus kita butuhkan sebenarnya yang paling utama yakni money management. Ya, sebaik apapun money manajemennya kita, itu tidak akan memberikan dampak atau memberikan hasil yang kurang memuaskan. Ya, berbalik dengan kalau misalkan teknikal ataupun fundamentalnya ini bagus, maka kemungkinan besar money manajemennya biasanya buruk. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk prinsip dasar dalam trading forex, ya ini harus kita sampaikan juga untuk Bapak Ibu sekalian yang udah memulai. Ini kita sampaikan bahwa memang dalam trading forex ini semakin besar modal, maka semakin besar juga peluangnya. Sementara dengan transaksi atau modal yang kecil, maka peluangnya juga akan semakin kecil. Nah, ini digambarkan nanti dengan jumlah transaksi yang akan kita gunakan atau jumlah lot yang bisa kita manfaatkan. Ya, ini tadi rumusnya ya. Semakin besar modalnya, maka jumlah lot yang kita gunakan ini bisa semakin banyak. Ya, tapi gimana kalau misalkan modelnya tapi lotnya kecil? Nah, kalau misalkan modelnya besar sementara lotnya kecil, maka ini kita sebut dengan low risk ya, low return. Jadi memang resikonya akan sangat rendah dengan modal yang besar tapi dengan penggunaan lot yang kecil. Sementara gimana kalau misalkan modelnya besar dan lotnya juga besar? Nah, ini kita sebut dengan high risk dan middle return. Ya, jadi resikonya kita tergambarkan dari lotnya. Sementara gimana kalau misalkan modelnya saya kecil di bawah dari 100 juta, open misalkan di atas dari 0,5 lot atau 1 lot. Nah, ini bisa menjadi high risk, high return. Jadi bisa banyak resikonya dan juga bisa profitnya cepat. Nah, yang paling kita sarankan untuk teman-teman yang khususnya masih pemula dalam trading di kisaran 2-3 tahun di bawah itu, maka kita sarankan selalu dengan menggunakan modal yang ideal dengan jumlah lot yang minim. Ya, tujuannya untuk mengantisipasi jumlah resiko yang mungkin Bapak Ibu akan dapatkan. Nah, itu. Nah, dari sini mungkin Bapak Ibu sudah mengerti ya dari jumlah lot yang kita gunakan. Selanjutnya saya masuk di teknikal. Di teknikal ini sendiri ini bicara soal harga mahal, harga murah. Ya, jadi kalau murah kita beli, harga mahal kita jual ya. Jadi konsepnya khususnya untuk di trading gold atau trading forex di emas, kita lihat ya pergerakan harian untuk di emas ini kurang lebih sekitar 20-30 poin per harinya. Artinya kita bisa menganggap, kita bisa ambil patokan ya bahwa ketika harganya sudah bergerak 20 poin turun pergerakannya, maka dari situ kita bisa mengambil kesimpulan kondisi harga emas di hari itu bisa tergolong murah. Jadi kita bisa ambil potensi untuk pembelian. Sementara ketika harganya naik kisaran 20-30 poin, ini kita kategorikan sebagai harga yang relatif mahal. Maka dari situ kita bisa mengambil inisiatif untuk transaksi selling atau sell. Ya, jadi ketika harga turun kita bisa beli ya, dan juga transaksi mahal ketika harganya naik kita juga bisa ambil transaksi selling. Jadi ada transaksi sell ya. Nah, ini saya tampilkan juga beberapa mungkin target-target trading ya, target yang realistis dalam melakukan transaksi khususnya ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, nanti ke depan juga kita akan melakukan evaluasi dalam menghitung pertumbuhan account atau melakukan menghitung pertumbuhan transaksi Bapak Ibu sekalian dalam bentuk persentase. Ya, jadi kalau misalkan ini kita ambil aja dari Ace Hardware ya, Bank BNI dan Indofood, ini saya ambil datanya dari IDX ya.
Ya, jadi kalau untuk di Ace Hardware, BNI, dan Indofood ini rata-rata dari ketiga perusahaan-perusahaan besar ini, itu dalam pendapatan mereka dalam 1 tahun atau profit mereka dalam 1 tahun itu kisaran ya 13-21% ya, atau tengah-tengahnya kita ambil aja mungkin kisaran 15% ya per tahunnya. Jadi kurang lebih per bulannya itu targetnya sebenarnya nggak perlu terlalu besar ya. Jadi kurang lebih kisaran 1,5% itu udah bagus sekali sebenarnya pertumbuhan untuk di akun Bapak Ibu sekalian. Ya, tinggal dikalikan lagi nanti berapa bulan ini akan menjadi baik. Ya. Nah, tinggal saja nanti kita akan sampaikan beberapa dari teman-teman mungkin money management yang harus baik ya dalam pengelolaannya. Ini saya singkat aja, mungkin teman-teman nanti untuk fullnya Bapak Ibu bisa nonton di YouTube-nya juga, ini sudah saya posting dari beberapa hari yang lalu untuk webinarnya. Tapi untuk pengantar, saya bisa bawakan dulu untuk di money management bagaimana cara mengatur keuangan dalam trading forex. Nah, ini kita ingat ya bahwa dalam trading atau dunia investasi itu sangat terkenal dengan istilah do not put all eggs in one basket. Jadi jangan menaruh satu telur dalam satu keranjang. Ya, tujuannya supaya jangan sampai ketika keranjang yang satu ini jatuh, pecah ya, semua telurnya kita habis. Oleh karena itu baiknya kita menyimpan atau memanage kita punya keuangan ya dalam beberapa keranjang. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini tadi ya saya sampaikan. Jadi kalau untuk money management yang baik adalah bagaimana sih bicara soal jarak transaksi ya, atau berapa sih, apakah kita wajib pakai SL atau tidak. Nah ini tadi kita akan bahas ya, sempat juga tadi kita bahas mengenai jarak entry ya 20 sampai 30 poin. Nah ini risk dalam transaksi ya. Jadi ini sebenarnya dalam trading kita bisa mengetahui ya, di sini saya sudah sampaikan, dalam transaksi forex itu pasti ada yang namanya resiko dalam transaksi. Artinya resikonya ini ketika kita beli bukannya harganya naik malah turun. Nah, solusinya untuk mengantisipasi resiko itu kita bisa pakai yang namanya risk management. Kita bisa memanage resiko itu. Yang pertama itu teman-teman bisa menggunakan yang namanya cut loss. Jadi kita ketika misalkan kita beli, kemudian harganya turun, kita bisa lepas rugi. Nanti untuk cover ini kita ambil transaksi yang lebih murah lagi. Ya, sementara yang kedua juga ini bisa lakukan averaging. Averaging ini adalah ketika posisinya kita udah beli, kemudian harganya bukannya naik malah turun, kita bisa beli lagi di harga yang murah. Jadi kita koleksi. Oke. Sementara ada juga yang ketiga, kita holding, kita tahan aja. Jadi ini tipikal seperti orang investor jangka panjang. Sementara untuk yang switching ini justru mungkin teman-teman yang masih pemula ini kita next dulu ya. Jadi untuk switching ini materinya cukup kompleks lagi. Jadi untuk kali ini kita akan lebih membahas hanya dengan 3 risk management, yaitu cut loss, averaging, dan holding. Jadi kalau untuk di cut loss ya, ini teruntuk untuk teman-teman yang memiliki modal yang minim tapi ingin transaksi yang sering. Itu teman-teman bisa manfaatkan yang namanya risk management yang cut loss. Sementara jika Bapak Ibu sekalian memiliki dana spare yang cukup kuat atau masih banyak ya, Bapak Ibu bisa menggunakan yang namanya teknik risk management averaging. Jadi ketika harga turun kita beli lagi, turun beli lagi. Maka dari sini tidak ada transaksi yang kita lepas rugi. Sementara yang terakhir ini mungkin Bapak Ibu yang mungkin tidak ada banyak waktu untuk trading dan ingin hanya berinvestasi atau ingin ya investasi jangka panjang. Berarti Anda cukup melakukan transaksi hold yang di mana harga-harganya ini berpotensi untuk berbalik. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, mengenai tadi yang pertama, mengenai cut loss, apakah penting cut loss? Sangat penting, apalagi untuk Bapak Ibu yang memiliki dana yang terbatas, wajib untuk Anda sekalian untuk menggunakan stop loss ataupun kita sebut dengan cut loss. Misalkan, ya dengan cut loss ini kita hitungkan juga dengan standar yang aman. Misalkan setiap transaksi kita siapkan resiko 1-2% dari modalnya kita. Misalkan di sini modalnya adalah 20.000 US dollar atau 200 juta. Maka setiap transaksi atau resiko yang kita sudah siapkan itu kisaran 1-2%. Nilainya adalah kisaran 200-400 dolar per transaksi. Jadi kalau misalkan ini kita lakukan secara terus-menerus, maka
potensi untuk kegagalan akun kita atau bisnis kita itu adalah dengan transaksi resiko 1% seperti ini, maka hanya ini maksimal ya 100 kali loss atau rugi berturut-turut ya. Dan kalau untuk menggunakan risk 2%, maka di sini Bapak Ibu bisa rugi habis dari 50 kali loss berturut-turut. Nah, yang jadi poin penting di sini adalah tidak, justru sangat mustahil ya sebenarnya Bapak Ibu dalam melakukan transaksi, dengan transaksi seperti ini tuh ruginya sampai 100 kali berturut-turut, itu nggak masuk di akal ya nanti, apalagi mungkin Bapak Ibu nanti akan latihan di demo account ya. 100 kali berturut-turut loss ini enggak ya. Begitu juga dengan 50 kali loss berturut-turut ini tidak. Jadi makanya kenapa setiap transaksi yang mungkin Anda yang memiliki dana yang terbatas wajib memikirkan resiko dalam bertransaksi ya. Nah, begitu juga dengan profit yang mungkin akan didapat. Jika kita berani untuk menempatkan resiko itu kisaran $200 atau 1% dari modalnya kita, atau 2% atau nilainya sekitar $400, maka profitnya juga itu jangan asal dilepas profit dikit-dikit. Ya, setidaknya kita menggunakan yang namanya rasio. Rasio ini kita ada dua yang kita rekomendasikan untuk teman-teman pemula, yaitu 1:1. Jadi kalau misalkan kita resikonya tadi adalah $200, maka profitnya juga itu harus kisaran $200, baru kita bisa jual. Ya, begitu juga kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan rasio 1:2, resikonya tadi $200, profitnya ini kita harus lepas dengan profit $400. Jadi kalau belum $400 kita tidak lepas. Dan ini adalah pilihan. Kalau Bapak Ibu ingin yang cepat, saya sarankan untuk yang 1:1 ini sudah ideal. Tapi kalau untuk yang hasilnya yang lumayan bagus atau profitnya lebih tinggi, Bapak Ibu bisa menggunakan rasio 1:2. Dengan kelemahan di 1:2 adalah mungkin cukup lama ya untuk proses nunggunya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ya ini tadi udah saya sampaikan range rata-rata harian untuk di trading gold. Nah, selanjutnya mungkin saya akan sampaikan khususnya Bapak Ibu sekalian yang baru mulai di trading forex ya, atau baru mengenal dalam menggunakan MetaTrader 4 sebagai platform atau aplikasi yang kita gunakan dalam melakukan transaksi. Ya, jadi sebelum Bapak Ibu sekalian memulai transaksi di real account, wajib untuk saya sampaikan dalam transaksi di MetaTrader 5 itu tampilannya seperti ini ya. Jadi tampilannya seperti ini ketika kita masuk di aplikasi MT5 itu tampilannya seperti ini. Nah, ini mungkin kita bisa perhatikan ya. Di sini mungkin yang pertama ini saya pakai akun latihan. Jadi di akun latihan ini tampilannya seperti ini, servernya di Dimex. Nah, di menu pertama atau di menu ini ya, di menu pertama ini yang gambar garis ya, gambar panah ini adalah menu untuk melihat jumlah produk ya atau transaksi yang bisa kita lakukan. Misalnya sini ada banyak, ada mata uang AUD JPY, ada mata uang AUD NZD, dan untuk mata uang XAUUSD ini adalah merupakan transaksi gold. Ya, kalaupun mungkin Bapak Ibu tidak ada XAUUSD, nanti bisa tekan tambah aja di sini ujung atas, nanti pilih di forex, nanti ada di bagian bawah di sini, nanti ada XAU atau di gold, nanti tinggal ditekan. Ya. Nah, selanjutnya mungkin dikembalikan. Sampai di sini, menu yang pertama ini hanya sebatas untuk melihat harga saat ini. Ya, XAUUSD harganya 1724 saat ini, 1725. Nah, itu berganti-ganti terus. Nah, yang penting di sini Bapak Ibu bisa lihat yang di menu kedua, ini adalah menu kerjanya kita atau menu melihat harga ini naik atau turun ya, dalam bentuk dalam grafik seperti ini ya. Jadi grafik ini, jadi semakin harganya naik seperti ini maka harganya akan mahal. Sementara ketika harganya turun di sini, ini potensinya adalah harganya sekarang lagi kondisinya murah. Ya, gambarannya kurang lebih seperti itu. Di sebelah kanan ini adalah harganya, level harganya sekarang 1725. Tadi pagi sempat naik di 17
apa 28 ya, gambarannya kurang lebih seperti ini ya. Nah, jadi kalau misalkan harganya turun seperti ini, oke, kita boleh beli ya, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, di menu ketiga ini yang kita harus perhatikan juga. Di menu ketiga ini adalah merupakan laporan keuangan kita ya. Di sini pada saat kita belum ada transaksi, di sini ada tiga tampilan ya, ada saldo, equity, dan margin bebas. Nah, tapi kalau nanti Bapak Ibu melakukan transaksi beli ataupun jual, nanti di sini akan bertambah. Contoh misalkan ya, kita masuk dulu transaksi di gold, misalkan karena harganya relatif turun, kita boleh ambil transaksi pembelian. Nah, untuk melakukan transaksi pembelian, di sudut kanan atas ada tanda tambah di sini. Kita bisa klik di atas sini, dan kita tentukan jumlah lot yang kita gunakan. Nah, ingat, apalagi untuk Bapak Ibu sekalian yang masih pemula, gunakan lot yang paling terendah dulu, yaitu 0,1 atau 0,10. Ya, yang artinya setiap transaksi, setiap pergerakan poinnya ini 1 poin, ini hanya bernilai sekitar Rp100.000. Ya, begitupun ketika terjadi resiko penurunan ketika kita beli, maka resikonya hanya 100.000 per poinnya. Bisa dengan transaksi dengan lot yang besar, misalkan ini kita gunakan 0,5 ya, 1 poinnya ini nilainya 500.000. Tapi diingat lagi kembali bahwa ketika terjadi resiko harganya turun, maka pergerakan ini akan mengalami resiko sekitar 500.000 per 1 poin. Cukup besar ya. Nah, makanya kenapa kita sarankan untuk transaksi yang paling kecil dulu, 0,1 seperti ini. Nah, ketika sudah diatur untuk lotnya, kita lihat harganya di sini ya untuk pembelian 1725.84. Di sini kita bisa tekan buy oleh pasar ya. Nah, oke. Setelah transaksi ini selesai, maka transaksi ini akan masuk dalam menu ketiga atau menu di laporan keuangannya kita. Di sini kelihatan ya bahwa saldonya tadi yang 10.000 ini udah berkurang ya, karena di sini ada memang potongan komisi yang harus dibayarkan, dan setiap transaksi 0,1 potongan komisinya adalah sekitar $5. Nah, ini udah kepotong Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini kita lihat untuk kondisi sekarang ini lagi ke floating ya. Ini belum profit dan belum rugi karena kita belum lepas. Jadi saat ini kita udah memiliki transaksi emas XAUUSD pembelian sebanyak 0,1 lot di harga 1725, dan harga sekarang itu udah di 1725.91. Jadi ada kurang lebih sekitar pergerakan 0,1 ya, 0,1 poin. Nah, itu. Nah, di sini mungkin akan berubah, di saldo tadi ini berubah, equity-nya juga berubah. Nah, equity ini itu adalah saldo ditambah ya dengan posisi yang sekarang lagi running ya. Jadi kalau misalkan sekarang lagi profit, ini akan bertambah, tapi kalau misalkan transaksi ini lagi turun atau terjadi resiko, maka equity-nya juga akan berturun. Ya. Nah, ketiga ini adalah margin. Margin ini adalah jaminan. Jadi pada saat kita melakukan transaksi pembelian ataupun penjualan, kita wajib untuk melakukan setoran jaminan ya. Nah, jumlah jaminan ini saya coba tuliskan dulu ya. Jumlah jaminan ini kalau misalkan kita belinya 0,1 lot, maka jaminannya itu adalah nominalnya $100. Semakin besar transaksi yang kita gunakan, semakin besar jumlah lot yang kita transaksikan, maka jaminannya ini juga akan semakin melebar. Misalkan kita entry dengan 0,5 lot tadi untuk belinya, maka jaminannya ini adalah nominal sekitar $500 atau 5 juta rupiah untuk jaminan. Ya, berbeda dengan tadi ya, kalau di 0,1 hanya sekitar $100. Tapi kalau untuk di 0,5 atau di transaksi yang besar, ini jaminannya juga akan besar. Nah, jaminan ini akan kembali. Jadi jangan khawatir, ini nggak habis, ini nggak dipotong ya. Jadi jaminan ini hanya sebagai syarat ya untuk kita melakukan transaksi pembelian ataupun penjualan. Ya, ini entah ini profit ataupun rugi nantinya, jaminan ini akan kembali lagi ke akunnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Hapus dulu. Nah, untuk yang di selanjutnya itu namanya margin bebas. Margin bebas ini adalah selisih antara equity dengan margin. Ya, jadi
equity dikurang dengan margin itu adalah margin bebas saat ini. Ya, jadi dana kita saat ini nominalnya adalah sekitar yang lagi digunakan $9.899 ya. Nah, dan yang terakhir ini yang paling penting untuk teman-teman ketahui namanya level margin. Level margin ini adalah alat ukur yang bisa digunakan dalam menghitung ketahanan dana. Jadi ya, ini tadi udah saya sampaikan bahwa untuk di margin level pada saat Bapak Ibu sekalian melakukan pembelian, maka modalnya kita dari sini itu akan bertambah dan juga akan berkurang tergantung dari berapa posisi yang ke floating. Ya, ada floating plus atau yang profit ya itu bagus untuk akun Anda, tapi jika terjadi floating minus atau pengurangan yang berwarna merah, ini akan nggak bagus untuk akun Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk mengukur ketika kita melakukan pembelian, ya sampai di harga berapa sih modalnya kita akan habis. Nah, itu bisa tergambar di dalam namanya level margin. Ya. Nah, cara hitungnya tinggal hilangkan nolnya satu aja, satu digitnya aja di belakang, itu kita bisa lihat. Di sini ada sekitar 1000% ya level margin. Maka kita hilangkan satu digitnya, persentasenya kita hilangkan juga, maka kita dapat adalah sekitar 100 poin. Jadi ketika harganya turun sampai 100 poin, ya transaksinya ini masih aman. Ya, itu kalau untuk transaksi sekitar 0,1 lot. Dengan transaksi 0,1 lot, ketahanan dana sekitar 100 poin itu sangat aman, ya seperti itu. Nah, untuk saat ini transaksinya ini sekarang sudah profit ya $5,6. Jadi gimana? Apakah bisa dijual? Bisa ya. Jadi caranya untuk menjual transaksi ini Anda bisa geser ke kiri ya, transaksi seperti ini lalu kita tekan ada gambar file di sini ya. Dan jika sudah seperti itu, nanti kita tinggal tutup. Di sini ada namanya tutup dengan profit ya. Berapa nominal profit yang akan kita jual ya. Saat ini kita lihat sekarang profitnya turun ya dari tadi $5 menjadi $3. Nah, ingat kembali lagi bahwa setiap transaksi ini ada komisi dan komisinya ini potongannya adalah sekitar $5 per lotnya. Nah, ya udah lepas. Jadi seharusnya kita lepas posisinya ini seharusnya di atas dari $5 ya untuk nutup dengan biaya komisinya. Nah, ini tadi. Ini saya masuk ke menu keempat. Menu keempat ini adalah menu history ya atau menu laporan transaksi yang udah kita lakukan. Jadi di sini sudah ada di transaksi ini ada namanya balance. Balance ini adalah transaksi yang kita top up, misalkan kita tambahkan dana, tampilannya seperti ini namanya balance dan setiap transaksi itu tampilannya seperti ini ya, history transaksi. Kalau belum dilepas tadi atau belum dijual ini nggak masuk di sini. Ya. Tapi kalau kita udah beli dan kita jual, maka transaksinya akan lari ke menu keempat ini atau menu historical atau riwayat. Nah, tadi transaksi kita udah lakukan pembelian di 1725.85, kemudian kita jual di 1726.48 dan udah profit sekitar $6. Nah, $6 ini ada potongan komisi sekitar $5 plus karena 0,1 ya, maka total bersih dari transaksi ini adalah sekitar $1.3. Nah, gambarannya seperti itu. Ya. Nah, kalaupun tadi anggaplah naik sampai di 1750, maka ya 1730 misalkan ya naiknya berarti ada kisaran profit 5 poin. Nah, 5 poin ini nominalnya adalah $50. Potongan komisinya berapa? Potongan komisinya tetap $5 tidak berubah. Jadi potongan komisi ini hanya berdasarkan jumlah lot yang kita gunakan. Semakin besar lotnya, maka potongan komisinya juga akan semakin besar. Ya, makanya kenapa targetnya kalau misalkan Bapak Ibu sekalian melakukan transaksi, kalau misalkan kita tarik transaksi ya idealnya harus profit-profit yang di atas 1 poin supaya juga profit yang kita dapatkan ini bisa nutup biaya-biaya yang ada dalam trading forex. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi kurang lebih sistem transaksi dalam trading forex sudah saya sampaikan, saya sudah paparkan juga. Begitu juga nanti mungkin Bapak Ibu sekalian dalam memulai trading
yang paling terpenting itu pasti tetap money management. Metode apapun yang Bapak Ibu mungkin ingin gunakan, teknikal apapun mungkin ya yang akan Bapak Ibu gunakan, tetap harus dilandasi dengan money management yang baik ya. Kalaupun kita masih pemula, silakan mulai dengan transaksi lot yang kecil-kecil dulu ya. Itu dulu yang penting Bapak Ibu sekalian bisa lakukan transaksi secara aman dan juga pastinya harus nyaman. Itu aja. Ya, mungkin saya sampaikan pada kali